Oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai serialnya dari Classroom of the Elite. Dan kali ini itu sendiri masih mengenai isi dari volume pertama pada tahun ketiganya. Spoiler ya, tentu aja ya, video kali ini itu sendiri bakalan jadi video spoiler. Jadi jika kalian itu tidak keberatan, yuk mari kita coba lanjutkan. Nah, jadi kali ini kita bakalan masuk ke dalam bagian short story atau SS dalam volume pertama di tahun ketiganya. Dimana short story pertama akan dimulai dari karakter Shiraishi Asuka yang berjudul Shiraishi Asuka Rahasia yang Ia Simpan. Dengan perasaan yang belum sepenuhnya tenang, Shiraishi datang ke sekolah lebih awal daripada siapapun. Di dalam ruangan kelas yang masih sepi, ia duduk di bangkunya sendiri, lalu mengalihkan pandangannya ke bangku yang ada di sebelahnya. Tepatnya itu bangku yang berada di sebelah kirinya yang masih kosong, yang sejak kemarin bangku itu telah menjadi milik seseorang murid tertentu. Dari kelas 1D pindah ke kelas 3A, lalu dari kelas 3A ke kelas 3C. Shiraishi tidak mengerti maksud sebenarnya dari orang tersebut. Apakah dia pindah kelas karena ingin jadi penyelamat atau ada alasan lain yang tersembunyi? Apapun alasannya, bagi Shiraishi kepindahan itu benar-benar di luar dugaan. Ini benar-benar bikin bingung ya, ucap Shiraishi. Dan baru setelah mengucapkan kata tersebut, ia menyadari bahwa dirinya memang sedang bingung. Ucap Shiraishi kembali. Apa yang sebenarnya ingin ia lakukan? Ia sudah tahu tentang kepindahan Ayano Koji, dan sekarang saat kepindahan itu benar-benar terjadi, ia harus menghadapinya. Ada perasaan yang sulit untuk diungkapkan. Tidak, itu salah. Sebenarnya dia mengerti, tapi memilih berpura-pura tidak tahu. Masalah terus berdatangan ya, lanjut Shiraishi, yang dari tadi terus bergumam sendirian. Dimana ia lalu menyalakan tabletnya dan menggenggam pena di tangannya, lalu memulai menggambar sosok seseorang di layar. Orang yang ia gambar adalah sosok yang menjadi pusat dari semua yang terjadi. Seperti apa wajahnya, gerakan seperti apa yang sering ia lakukan, Shiraishi masih belum begitu mengetahuinya. Tapi mulai sekarang atau mungkin sepanjang tahun ini, kemungkinan besar ia akan semakin mahir menggambarnya. Ia akan sering mendengarkan suaranya dan mungkin akan semakin mengenalnya. Tidak, karena itu justru, ucap Shiraishi kembali. Ya, lagi-lagi ia menyadari dirinya mulai terlalu banyak berpikir. Ia harus berusaha untuk tidak memikirkannya. Rahasia ini, perasaan ini tidak boleh diketahui oleh siapapun. Shiraishi mengingatkan dirinya sendiri dengan tegas. Perasaan yang dulu sudah ia buang jauh-jauh. Ya, bertahun-tahun yang lalu. Tapi kenapa justru sekarang semuanya jadi seperti ini? Aku ini bodoh ya, ucap Shiraishi. Ya, tepat saat pikirannya selesai mengalir, suara pintu kelas yang terbuka membuatnya menoleh kaget. Seseorang yang tidak ia duga berdiri di sana. Pagi, ucap Ayano Koji. Ya, orang itu melihat Shiraishi dan menyapanya. Selamat pagi, balas Shiraishi. Dan setelah membalas sapaan itu, Shiraishi mencoba untuk menenangkan dirinya. Ya, dengan gerakan yang alami, Shiraishi menghapus gambar yang tadi ia buat di tabletnya, lalu mulai berpura-pura sedang belajar. Tidak menyangka ada orang yang datang lebih dulu daripada aku. Kamu datang pagi sekali, tanya Ayano Koji. Ya, entah kenapa aku bangun lebih awal dari biasanya, tapi kamu juga datang cukup pagi ya, Ayano Koji-kun, balas Shiraishi. Buatku ini rasanya seperti pindah ke sekolah baru. Daripada disambut oleh orang lain, aku lebih suka datang duluan dan menyambut mereka, ucap Ayano Koji. Cukup lucu juga ya, Ayano Koji-kun. Dua orang yang duduk bersebelahan di ruang kelas yang sepi ini sama-sama datang lebih awal, ucap Shiraishi. Ya, mungkin begitu, balas Ayano Koji. Dimana suaranya terdengar datar, hampir tanpa intonasi, tapi bukan berarti tidak ada perasaan di dalamnya. Dimana Shiraishi mendengarkannya dengan seksama, membiarkan suara Ayano Koji perlahan-lahan terasa akrab di telinganya. Dan di dirinya Shiraishi, ia merasa tenang. Namun saat hening sejenak datang, Shiraishi ingin mendengar suaranya lagi, dan Shiraishi pun bertanya, kenapa kamu memutuskan untuk pindah ke sini, Ayano Koji-kun? Kamu sudah berjuang keras sampai naik ke kelas A, jadi rasanya aneh kalau kamu malah pindah ke kelas C yang peringkatnya lebih rendah, tanya Shiraishi. Secara umum memang kelihatannya begitu, balas Ayano Koji. Ya, suara Shiraishi tetap tenang seperti biasa.
Atau mungkin itu caranya agar tidak ada yang bisa membaca perasaannya. Dan dengan suara yang sulit ditebak, seperti awan yang melayang, Shiraishi hampir merasa seolah-olah dirinya akan memperlihatkan rasa senangnya. Kalau begitu, kalau bukan karena alasan biasa, kenapa kamu pindah ke sini? Tanya Shiraishi kembali. Ya, Shiraishi terus melanjutkan pertanyaannya, padahal ia tahu seharusnya ia tidak menggali lebih jauh. Tapi tetap saja Shiraishi melakukannya. Namun pada saat yang bersamaan, sekilas kenangan pahit dari masa lalu Shiraishi melintas di pikirannya. Sambil dalam hati berjanji bahwa ia tidak akan mengulangi kesalahan yang sama lagi. Nah, sekarang kita bakalan masuk ke dalam short story kedua yang berjudul Morishita Ai Senapan Gatling. Dan POV akan datang dari karakter Morishita. Ya, untuk pertarungan hidup dan mati ini aku sudah siap sepenuhnya. Demi mengakhiri perang ini, aku harus menarik pelatuknya. Tembak. Begitu aku mengucapkannya dalam hati, aku menembakkan sebuah peluru besar dalam artian potongan karet penghapus dengan jari telunjuk yang ada di tangan kananku. Peluru itu meluncur lurus ke depan menuju target yang sudah ada tepat di hadapanku. Targetnya adalah bagian belakang kepala raksasa jahat yang duduk di depanku, yaitu Ayano Koji Kiyotaka. Hantam, tembakan pertama mengenai bagian atas kepalanya, dan seperti yang kuduga, satu tembakan saja tidak akan cukup untuk menimbulkan kerusakan. Ya, sebagai komandan, aku pun meletakkan beberapa peluru serpian karet penghapus lagi yang sudah kusiapkan sebelumnya di telapak tanganku. Aku akan menunjukkan senjata terkuat dari pasukanku, senapan Gatling, lepaskan. Dan kali ini aku menembakkan beberapa potongan karet penghapus secara beruntun. Namun tidak mungkin tidak kena, target pasti sudah menerima kerusakan yang serius, anggap Morishita. Tapi tepat saat aku hendak memeriksa seberapa besar kerusakan yang telah kutimbulkan, target raksasa itu bergerak dan menoleh ke belakang. Ada masalah? Tanya Ayano Koji. Namun pengalamanku dalam hal pertarungan seperti ini sudah tidak bisa diremehkan lagi. Tentu saja aku sudah memperkirakan bahwa lawan akan menyadari seranganku. Tidak, nggak ada apa-apa, balas Morishita. Tolong jangan menoleh saat pelajaran sedang berlangsung. Meskipun ini jam belajar mandiri, yang seperti itu cuma dilakukan oleh murid-murid nakal. Kerjakan saja tugasmu dengan benar, sambung Morishita. Dan setelah aku buat dia kembali lagi menghadap ke depan, dan dia sempat terlihat agak bingung, Ayano Koji akhirnya dengan cepat kembali fokus untuk belajar. Namun aku tidak akan menyerah. Baiklah, saatnya melanjutkan serangan kembali. Push, push. Begitu aku menembakkan lagi senapan Gatlingku, musuh yang kini sudah meningkatkan kewaspadaannya, berbalik dengan kecepatan yang melebihi dugaanku. Aku sudah memastikan penghapusnya tersembunyi, semoga saja dia tidak melihatnya. Menatap wajahku dari jarak dekat, dasar mesum, ucap Morishita kembali kepada Ayano Koji yang mulai berbalik ke arah Morishita. Ya, aku berkata begitu untuk mengalihkan perhatiannya agar fokusnya tidak tertuju pada tangan kiriku yang masih menggenggam penghapus. Itu sama sekali bukan maksudku. Tapi ngomong-ngomong, kamu lagi ngapain sih dengan bagian belakang kepalaku? Tanya Ayano Koji. Enggak kok, aku cuma ngerjain tugas seperti seharusnya, balas Morishita. Ya, aku akhirnya berhasil lolos, tapi entah bagaimana caranya, sambil tetap berusaha mengendalikan situasi, aku harus bisa mengalahkannya. Namun pada saat itu aku belum tahu satu hal yang sangat penting, bahwa bukan cuma Ayano Koji Kiyotaka yang jadi lawanku. Ada musuh lain yang duduk di sebelahnya juga, anggap Morishita. Nah, masuk ke dalam short story berikutnya. POV bakalan berpindah kepada karakter dari Ibuki Mio, di mana judul untuk short story kali ini bakalan berbunyi Ibuki Mio khawatir. Ya, Ibuki merasa tidak puas, bukan karena kalah dalam ujian khusus, atau karena strategi Ryuen berhasil dibaca oleh Ayano Koji dan berbalik digunakan untuk melawan mereka. Ya, meski hal itu memang menyebalkan juga, tapi lebih dari itu ada satu hal penting yang membuatnya jauh lebih kesal. Dan itu adalah Horikita Suzune, dimana saat mendengar kabar bahwa Ayano Koji telah pindah kelas dan Horikita menjadi murung karena hal tersebut, Ibuki sempat tertawa terpingkal-pingkal sambil memegangi perutnya. Namun tawa itu tidak bertahan lama, karena kondisi tersebut malah lama-lama bikin membuatnya stres. Soalnya Ibuki yang sedang kekurangan uang dan sangat bergantung kepada masakan Horikita untuk mengisi perutnya,
kini harus merasakan kekesalan. Ya, sekarang Horikita seolah-olah menyerah pada tugasnya untuk memberikan makanan kepada Ibuki karena ia berhenti memasak, dan beberapa kali pun Ibuki mengetuk pintu kamarnya Horikita atau meneleponnya. Ibuki tidak pernah dapat tanggapan yang layak dari si Horikita. Dan hari ini kelas A juga kalah dalam ujian khusus. Secara umum, itu kabar baik untuk kelas Ibuki, tapi secara pribadi, ia tidak bisa benar-benar merayakannya. Karena dengan kekalahan ini, Horikita pasti akan semakin larut dalam depresinya. Dan kalau sudah begitu, siapa yang tahu kapan dia akan mau memasak kembali. Kenapa aku harus sekhawatir ini? Ucap Ibuki. Dimana sepulang sekolah, Ibuki mondar-mandir di dekat pintu gerbang sekolah, dimana ia semakin kesal karena Horikita tak kunjung keluar. Dimana Ibuki sudah memutuskan, begitu Horikita muncul, dia akan langsung menghentikan semua ini dan memaksanya untuk memaksa kembali. Ya, itu semua hanya pikiran sepihak Ibuki, karena seberapa lama pun ia menunggu, Horikita tetap tak menunjukkan dirinya. Dan saat Ibuki mengecek loker sepatu dan melihat sepatu Horikita masih ada di sana, Ibuki berpikir kalau Horikita berarti belum pulang. Cepatlah keluar, apa kamu nggak tahu seberapa khawatirnya? Bukan, aku nggak khawatir, ucap Ibuki dengan ragu. Ya, ada perasaan aneh yang mulai muncul di dalam dirinya si Ibuki, jadi ia buru-buru menepis hal itu dari pikirannya. Ya, karena akhir-akhir ini Ibuki tidak makan makanan enak, pikirannya jadi kacau, anggap Ibuki. Ya, pasti itu alasannya. Dan begitu ia menyimpulkan, setelah itu mungkin sekitar 30 menit lagi, ia tetap mondar-mandir di tempat yang sama. Tapi akhirnya Ibuki melihat keberadaan Horikita. Ah, itu dia, ucap Ibuki. Ya, akhirnya Horikita keluar juga dari gedung sekolah. Seperti yang sudah diduga, ia terlihat lesu dan tidak ada sedikit pun semangat yang bisa dirasakan dari dirinya si Horikita. Kamu seharusnya tidak menendang siapapun, tapi kalau memang benar-benar harus menendang seseorang, maka kamu tidak punya pilihan selain mencari orang yang justru senang ditendang, atau seseorang yang dengan ditendang bisa mendapatkan hasil yang positif. Ya, itu pun kalau memang ada orang yang aneh seperti itu. Dimana Ibuki mengingat kembali kata-kata Katsuragi itu sambil menatap sosok Horikita yang tampak murung. Dan tiba-tiba dorongan aneh muncul dalam dirinya si Ibuki. Dan tanpa berpikir panjang, Ibuki berlari lalu menendang Horikita. Ya, satu-satunya hal yang bisa Ibuki lakukan sekarang adalah memberikan tendangan tanpa ampun ke punggung Horikita dengan satu-satunya kekuatan yang masih tersisa pada dirinya. Nah, jadi kurang lebih seperti itulah 3 bagian short story untuk adaptasi light novel volume pertama dari tahun ketiganya Classroom of the Elite. Dan jika kalian suka dengan konten seperti ini dan ingin aku lanjutin lagi 2 sisa short story-nya, kalian bisa bantu aku dengan cara tulis di kolom komentar, "Bang, lanjut Bang." Nanti akan aku coba lanjutin 2 short story sisanya. Dan akhir kata, itu aja lah dulu mengenai video singkat kali ini. Dan jika ada yang salah aku minta maaf. Dan sampai jumpa di pembahasan anime lainnya. Gianni.